Shalom, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi mengenai tata kelola perusahaan, birokrasi, dan korporasi. Saya dari Cendrawasih Jikwa akan mewakili teman-teman untuk menjelaskan materi ini. Berikut ini adalah nama-nama kelompok 3, yaitu Asifa Nurmadia Syamsuddin, Ardian C. Muda, Eka Alfiani Jayanti, Hans Nelson Marani, Angela Mariani Ibo, Darlin Cendrawasih Jikwa, dan Clement Santos Baga. Maksud dan tujuan pembuatan video ini adalah untuk memberikan informasi mengenai apa itu tata kelola perusahaan, birokrasi, dan korporasi, dan memberikan contoh kasus yang terjadi dalam perusahaan. Tata kelola perusahaan, birokrasi, dan korporasi. Terdapat 3 materi, yaitu tata kelola perusahaan Good Corporate Governance, yang kedua prinsip-prinsip Good Corporate Governance, dan yang ketiga bagaimana melaksanakan tata kelola perusahaan GCG. Tata kelola perusahaan atau yang disebut dengan Good Corporate Governance, yaitu suatu keharusan bagi setiap perusahaan adalah memiliki visi dan misi dari keberadaannya. Visi dan misi merupakan pernyataan tertulis tentang tujuan-tujuan kegiatan usaha yang akan dilakukan, tentunya suatu kegiatan yang terencana dengan baik dan terprogram. Dapat tercapai dengan keberadaan sistem tata kelola perusahaan yang baik pula. Sistem tata kelola organisasi perusahaan yang baik ini menuntun dibangunnya dan dijalankannya prinsip tata kelola perusahaan dalam proses manajerial perusahaan. Dengan mengenal prinsip-prinsip yang berlaku secara universal ini, diharapkan perusahaan dapat hidup secara berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi para stakeholder-nya atau para pemegang saham. Prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Sejak diperkenalkan OECD, prinsip-prinsip Corporate Governance berikut ini telah dijadikan acuan oleh negara-negara di dunia termasuk Indonesia. Berikut ini adalah prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, yaitu akuntabilitas, pertanggungjawaban, keterbukaan, kewajaran, dan kemandirian. Bagaimana melaksanakan tata kelola perusahaan GCG? Dalam praktiknya, prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik ini perlu dibangun dan dikembangkan secara bertahap. Perusahaan harus membangun sistem dan pedoman tata kelola perusahaan yang akan dikembangkannya. Untuk memudahkan gambaran bagaimana prinsip-prinsip GCG tersebut akan dibangun berikut ini, diberikan beberapa acuan yang praktis yang akan dikembangkan lebih lanjut. Acuan ini akan diuraikan mengikuti aturan butir-butir prinsip GCG. Saya akan menjelaskan beberapa contoh dalam butir-butir prinsip GCG. Pertama, akuntabilitas, yaitu pimpinan, manajer, dan karyawan perusahaan telah mengetahui visi, misi, tujuan, dan target-target operasional di perusahaan. Yang kedua, bertanggung jawab. Proses dalam pengambilan keputusan di perusahaan senantiasa mengacu dan menaati sistem dan prosedur yang telah dibangun. Yang ketiga, transparansi atau disclosure, yaitu menyampaikan laporan keuangan, audit, dan kinerja usaha ke publik secara rutin maupun laporan corporate governance pada instansi yang berwenang. Yang keempat, kewajaran. Perlakuan adil kepada seluruh pihak pemegang kepentingan atau dalam kurung nasabah, pelanggan, pemilik dalam memperoleh pelayanan dan informasi. Dan yang terakhir adalah kemandirian, yaitu keputusan pimpinan perusahaan hendaknya lepas dari kepentingan berbagai pihak yang merugikan perusahaan. Contoh kasus pertama terlihat di atas, yaitu permasalahan oleh PT Freeport Indonesia tahun 2017. Permasalahan ini yang terjadi bermulai adanya ketidaksesuaian gaji dan upah para pekerja Indonesia yang bila dibandingkan dengan tenaga kerja dari negara lain yang sama levelnya sangat berbeda jauh. Gaji pekerja Freeport hanya sebatas upah minimum regional atau UMR. Meski dikatakan tidak melanggar hukum, namun gaji yang diberikan tersebut jauh dari apa yang dibayangkan. Selain minimnya gaji atau upah yang diberikan, pekerja di perusahaan tambang asli Amerika Serikat ini
sangat tidak merata antara pekerja lokal Papua dengan asing. Dan ironisnya, para pekerja lokal umumnya dipekerjakan di level paling bawah. Lain halnya dengan para pekerja asing. Selain hal di atas, masih terdapat beberapa bentuk pelanggaran. Di antaranya adalah ketidaksesuaian laporan dengan fakta di lapangan yang ditemukan oleh BPK. Penghitungan kerugian atas dampak lingkungan dari pengoperasian tambang Freeport oleh tim pengawas dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Perhutanan selama ini tak akurat, sehingga tim BPK mengkaji ulang laporan tersebut dan menemukan beberapa kejanggalan seperti adanya kelebihan pencairan jaminan reklamasi Freeport dan kerugian negara yang sebenarnya. Dan yang kedua oleh operator telekomunikasi. Kita pasti kerap menemukan bentuk SMS promosi atau juga pesan mengenai penawaran produk NSP hingga fitur lainnya dari penyedia operator telekomunikasi. Hal yang paling sering terjadi adalah bahwa tiba-tiba pulsa Anda berkurang padahal Anda tidak mendaftar untuk layanan tersebut. Bahkan hal ini berlangsung secara terus-menerus dan membuat Anda rugi. Tentunya contoh di atas merupakan bentuk JG yang kerap dan bahkan hingga kini masih dikeluhkan oleh hampir semua penyedia layanan telekomunikasi di Indonesia. Yang ketiga adalah kasus oleh Jam Sostek. Jam Sostek merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang jasa dalam pemberian asuransi dan perlindungan tenaga kerja yang berbeda dengan hukum pelanggaran HAM ringan. Siapa sangka bahwa perusahaan sekelas ini ternyata ditemukan banyak melakukan bentuk pelanggaran yang tidak sesuai dengan GCG. Adapun bentuk pelanggaran tersebut antara lain adalah sebagai berikut. Pertama, Jam Sostek membentuk dana pengembangan program Jaminan Hari Tua atau JHT sebesar 7,2 triliun rupiah yang tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah 22 tahun 2004. Yang kedua, Jam Sostek kehilangan potensi iuran karena terdapat penerapan tarif program yang tidak sesuai dengan ketentuan. Pada laporan keuangan 2011, potensi penerima Jam Sostek yang hilang mencapai 36,5 miliar karena tidak menerapkan tarif jaminan kecelakaan kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang ketiga, BPK menemukan Jam Sostek belum menyelesaikan aset X investasi bermasalah, yakni jaminan medium term notes atau MTN. Adapun aset yang belum diselesaikan adalah tanah X jaminan MTN PT Sabta Pranajaya senilai 72,25 miliar rupiah dan aset X jaminan MTB PT Volgren Indonesia. Dan yang terakhir, adanya bentuk pelanggaran ini kini membuat Jam Sostek tidak diperkenalkan lagi memberikan jasanya pada saat ini dan dialihkan kepada BPJS Ketenagakerjaan sebagai badan yang ditunjuk oleh pemerintah dalam memberikan layanan perlindungan terhadap tenaga kerja melalui jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Dalam beberapa kasus di atas terdapat beberapa pelanggaran JGC atau terdapat beberapa persamaan, yaitu pertanggungjawaban. Prinsip ini menuntut perusahaan maupun pimpinan dan manajer perusahaan untuk melakukan kegiatan secara bertanggung jawab. Sebagai pengelola perusahaan, hendaknya hindari segala biaya transaksi yang berpotensi merugikan pihak ketiga maupun pihak lain di luar ketentuan yang telah disepakati seperti tersirat pada Undang-Undang Regulasi Kontrak maupun Pedoman Operasional Bisnis Perusahaan. Yang kedua adalah kewajaran. Seluruh pemangku kepentingan harus memiliki kesempatan untuk mendapat perlakuan yang adil dari perusahaan. Pemberlakuan prinsip ini di perusahaan akan melarang praktik-praktik tercela yang dilakukan oleh orang dalam yang merugikan pihak lain. Setiap anggota direksi harus melakukan keterbukaan jika menemukan transaksi-transaksi yang mengandung benturan kepentingan pribadi. Demikian video pembelajaran materi dari kelompok kami. Pembelajaran atau pemahaman yang kami dapat dari materi ini adalah bagaimana perusahaan harus mengikuti prinsip-prinsip good corporate governance agar perusahaan berjalan dengan baik dan tidak melanggar acuan-acuan atau butir-butir yang terdapat dalam good corporate governance. Dan
Bila ada salah kata dalam pembacaan materi, mohon dimaafkan. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.